Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk, dapat aplikasinya, Bapak. Dari tadi ini nyari aplikasi rekamnya nggak temu. Nah, sekarang kita masuk ke Google ya. Google, Anda bisa searching dulu. Untuk bukunya itu kata kuncinya adalah buku tema 2 kelas 2 MI. MI jangan lupa diketik karena hasilnya akan berbeda nanti. Enter, kemudian scroll ke bawah. Ini ada Dadang JSN, klik aja dadangjsn.com. Dia yang channelnya bagus nih, kalau kita nyari buku gampang ketemu dan bukunya sesuai. Nah, dia ada dua buku. Buku yang pertama ini yang di atas ini. Nah, ambil yang di bawahnya. Kemudian supaya layarnya lebih besar, ini bisa langsung di sini, tapi layarnya lebih besar klik aja yang ini, tanda panah ini. Nah, buka di akun Google kita. Oke, udah terbuka. Nah, untuk tema 2 kelas 2, Bapak hanya mengambil 3 subbab ya. Bentar, masih loading dia. Nah, ini dia. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah, subtema 2 bermain di rumah teman, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Itu hanya nama subtemanya, tapi pelajarannya yaitu tentang permainan hula hoop, kemudian permainan perahu kertas. Nah, pada permainan perahu kertas ini nanti yang akan ditanyakan adalah apa saja benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas. Kemudian media apa saja yang digunakan dalam permainan perahu kertas. Kemudian kita masuk di bawahnya, di halaman berikutnya, yaitu karena kita di tema 2 ini sudah mulai belajar tentang perkalian dasar, yaitu perkalian kecil, perkalian 1, perkalian 2, dan perkalian 3, maka dia ambil contoh daripada permainan perahu kertas ini. Ada dua perahu kertas, dan dua perahu kertas. Artinya dua perahu kertasnya ada di 3, satu milik Benny, satu milik Tio, satu milik Ayah. Nah, kemudian diganti atau dirubah menjadi bentuk perkalian, yaitu menjadi 2 kali 3 atau sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Untuk anak kelas 22 insya Allah sudah paham karena saya ngulang-ngulang materi ini udah sering sekali. Jadi 2 perahu tambah 2 perahu tambah 2 perahu itu sama dengan 2 perahu dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di bawahnya juga ada 3 perahu tambah 3 perahu. Dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 2, hasilnya juga sama dengan 6. Begitu juga yang selanjutnya, bola ataupun gambar beruang. Namun nanti di soal tidak ada gambarnya, hanya disebutkan nama bendanya, umpama nanti bola atau perahu kertas. Kemudian pada permainan hula hoop yang akan ditanyakan adalah apa nama lain daripada hula hoop atau bagaimana cara memainkan hula hoop. Nah, kemarin di sini disebutkan bahwa nama permainannya itu adalah simpai ya. Nah, kemarin anak nanya simpai itu apa, Pak? Berarti simpai itu adalah hula hoop. Terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, kemudian cara memainkannya bagaimana. Itu tentang permainan hula hoop. Kemudian ini dilewat aja, ini skip. Kemudian masuk lagi ke kertas origami dan nama-nama atau bentuk-bentuk benda. Nah, kemarin juga kita udah pernah bahas tentang istilah halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Halus itu apa? Halus itu licin, lembut, dan tidak kasar. Kemudian kasar itu apa? Kasar adalah kesat atau tidak halus, gitu ya. Tetap adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Basah adalah mengandung air, gitu ya. Ini kemarin
juga diambil sebagai salah satu soal. Kemudian masuk kepada sifat-sifat benda. Nah, ini yang kemarin sering juga diulang-ulang, bahwa sifat-sifat benda itu ada sifat benda padat, sifat benda gas, dan sifat benda cair. Jadi kemarin kita udah ambil contoh kertas, batu, kemudian apalagi kemarin gelas, meja, ya. Dari benda-benda yang sudah disebutkan itu, bendanya masuk ke kategori apa? Umpama seperti kertas. Kertas itu apakah benda padat ataukah benda gas ataukah benda cair? Air, ya, minyak itu masuk kepada kategori benda apa? Apakah benda padat, apakah benda gas? Kemudian oksigen, nitrogen, karbon dioksida, angin, kemudian udara, itu masuk ke sifat benda apa? Apakah cair, padat, atau gas? Kemudian batu, kursi, apalagi meja, itu masuk kepada sifat benda apa? Nih ada ya, kelereng, sirup, botol air mineral, ya. Jadi jangan salah ya, botol air mineral itu botolnya bukan airnya. Kemudian lanjut lagi. Oke, ini enggak ditanya. Nanti juga yang ditanyakan adalah cara merubah bilangan atau penjumlahan menjadi perkalian, ya. Umpama nanti ada soal cerita, kemudian Ananda disuruh memilih A, B, dan C, mana yang lebih cocok untuk dijadikan bentuk perkalian dari soal tersebut. Oke, ini enggak. Oke, ini sifat-sifat benda sudah tadi. Ini enggak dimasukin. Oke, terus wujud benda. Oke, itu enggak ya. Nah, ini yang seperti ini. Ini masuk nih ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan. Umpama 2 dikali 5. 2 kali 5 itu berarti 5 tambah 5. 5-nya 2 kali. Umpama lagi 4 dikali 2. Kemudian situ titik-titiknya ada 4. Berarti yang diulang bukan 4-nya tapi 2-nya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oke. Umpama 3 dikali 6. Berarti karena titiknya ada 3, berarti 6-nya yang diulang. 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya 18. Oke, itu masuk. Kemudian ini enggak. Oke, ini apa nih? 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 7 kali 3 sama dengan 1. Oke, ini yang tadi, yang masih sama ya. Kayak gini juga masuk nih. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 4 dikali berapa? Karena angka 4 sama 4-nya berapa kali diulang? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 dikali 6 sama dengan berapa? Oke, nah ini halaman 60. 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah... Nah, seperti ini nanti ada pertanyaannya, tapi angkanya tentu Bapak ganti ya. Bukan angka 2 dan angka 9. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Ingat, kotak pensilnya ada 2. Kemudian masing-masing kotak pensil berisi 9 pensil. Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh pensil Dayu. Oke, berarti bentuk perkalian adalah 2 dikali 9. Hasilnya, hasil perkalian dari 2 kali 9, yaitu sama dengan 9 ditambah 9. 9 tambah 9 itu adalah 18. Oke, itu nanti juga masuk nih. Ada berapa soal nih contoh. Silahkan dilatih aja. Next, lanjut. Oke, ini apa nih? Apa yang digunakan Benny teman-teman bermain lingkar simpai? Oke, bukan itu. Yang ditanyakan nanti adalah bagaimana bentuk dan cara bermain hula hoop atau simpai.
Oke. Bagaimana bentuk benda padat ya? Itu sama ya tadi ya. Itu mudah kok. Oke, ini enggak. Lanjut. Oke, ini enggak juga. Ini udah sama kayak tadi. Jadi pelajaran di tema 2 itu meskipun subbabnya 4, tapi materinya diulang-ulang aja cuman. Makanya soal di tema 2 nanti insya Allah kalau dibilang susah ya, kalau belajar nggak susah, tapi bagi yang nggak memperhatikan ya tentu susah menjawab. Itulah gunanya memperhatikan dan belajar. Oke, ini halaman lab 90. Nanti juga akan ada soal seperti ini ya. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. 16 dikali bawahnya ada 4 kolom. Ada 2 sama titik-titik, ada titik-titik sama 4, titik-titik sama titik-titik, 16 sama titik-titik. Nah, ini maksudnya adalah perkalian berapa kali berapa supaya hasilnya menjadi 16. Contoh, 2 dikali 8 hasilnya 16. Kemudian titik-titik kali 4 sama dengan 16, berarti 4 dikali 4. Kemudian titik-titik dikali titik-titik, nah itu bebas diisi, mau diisi 16 kali 1 atau 8 kali 2 boleh ya. Kemudian 16 kali titik-titik berarti 16 kali 1 supaya hasilnya 16. Dan seterusnya ya, itu tapi soalnya nggak banyak, paling hanya 3 soal atau 2 soal. Itu belajar, kemudian apa lagi ya? Tarik menarik enggak? Oke, ini paling nanti di isian singkat ada pertanyaan, sebutkan 5 contoh benda padat, sebutkan 5 contoh benda gas, sebutkan 5 contoh benda cair, itu aja cuman. Oke. Apalagi nih? Ini enggak. Ini enggak. Ini sudah tadi. Sepertinya itu saja karena soalnya 30, 20 isian singkat dan 10 isian 20 pilihan ganda A, B, dan C, nggak sampai D, dan 10 isian singkat. Nah, 10 isian singkat itu sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang di atasnya, hanya bedanya dia mengisi ya, bukan menyilang. Nah, yang 20 baru menyilang. Baik, itu saja untuk kisi soal tema 2 kelas 2. Silahkan belajar, masih ada waktu besok pagi ya. Mohon maaf Bapak baru sempat. Akhir kalam, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.